Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Dewi Masito dan Fatimah Husnul Maryam karena sudah sampai dalam tahap wawancara. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dia Arum Wardani sebagai Human Resource Development atau HRD. Saya akan mewawancara kalian pada pagi hari ini. Yang pertama, bisa kalian perkenalkan diri terlebih dahulu dari Dewi Masito dan kemudian disusul dengan Fatimah Husnul Maryam. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewi Masito. Saya termasuk mahasiswi lulusan Universitas Tinggi Swasta terbaik di Yogyakarta, yaitu UMY, lulusan jurusan manajemen. Semasa kuliah, saya mengikuti salah satu organisasi di kampus, dan hal itu dapat membuat saya memanage waktu dengan baik. Kemudian, perkenalkan, nama saya Fatimah Husnul Maryam. Saya lulusan Fakultas FE jurusan manajemen dari salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian, saya juga mengikuti organisasi di kampus seperti Himama sehingga membuat aktivitas organisasi saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang pertama. Apa sih kelebihan dan kekurangan diri Anda menurut Anda pribadi? Kelebihan saya adalah saya dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik. Saya termasuk orang yang jujur dan tepat waktu. Tetapi kelemahan saya adalah saya sedikit pelupa dan lemah dalam hafalan. Oleh karena itu, saya selalu mencatat poin-poin penting atau janji yang sudah saya buat di note handphone pribadi saya, dan saya terkadang memasang alarm sebagai tanda pengingat. Oke, selanjutnya. Kemudian kelebihan yang saya miliki yaitu saya memiliki sifat yang kompeten, serta jika diberikan tugas atau arahan dari atasan, saya akan segera menyelesaikannya dengan baik. Kemudian saya orang yang sedikit teliti, terampil, serta memiliki manajemen waktu yang baik. Kemudian untuk kekurangan saya, ketika saya diberikan hak atau pekerjaan oleh atasan saya, biasanya saya mengerjakannya secara terburu-buru sehingga menjadikannya hasil yang kurang maksimal. Sehingga dengan adanya itu saya akan melakukan evaluasi lagi agar menjadi yang lebih baik nantinya. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda lebih senang bekerja dalam tim atau individu? Menurut saya pribadi, saya lebih senang bekerja dalam tim, karena dari bekerja dalam tim itu memiliki keuntungan yang lebih banyak dibanding bekerja individu. Karena jika terdapat suatu masalah, jika dalam tim itu masalah dapat terselesaikan dengan cepat dan kami bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk saya, jujur saja, saya itu orang yang lebih suka bekerja secara individual karena menurut saya itu orang yang perfeksionis, sehingga ketika saya nanti bekerja dengan orang lain dan kemudian ditemukan atau dipertemukan dengan rekan kerja yang sedikit kurang cocok untuk saya dan nantinya pasti hasilnya akan kurang maksimal, seperti itu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kalian bisa bekerja di bawah tekanan? Untuk saya pribadi, saya bisa bekerja di bawah tekanan karena semasa kuliah hal itu sudah terbiasa saya lakukan dan saya sering melakukan kegiatan di bawah tekanan. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk saya tentu saya bisa bekerja di bawah tekanan karena itu sudah menjadi hal yang mendasar dan konsekuensi saya ketika saya sudah bekerja di suatu perusahaan sehingga harus bersikap profesional. Baik, seberapa baik sih kalian mengenal perusahaan kami? Saya sudah mengenal baik perusahaan ini. Jadi PT Lila Group ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik. Jadi produk-produk dari PT Lila Group ini memiliki kualitas premium dan kandungan yang baik, sehingga hal itu dapat
menjadi PT Lila Group ini sudah memiliki kepercayaan konsumen dan selain itu dibuktikan dengan terverifikasi BPOM dan MUI. Oke, selanjutnya. Kemudian saya mengenal perusahaan ini sudah cukup lama. Perusahaan ini adalah suatu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2002. Kemudian perusahaan ini berisi beberapa kosmetik yang tentunya itu halal serta memiliki kandungan yang terbaik, kemudian juga dipasarkan dari Sabang sampai Merauke serta menerima beberapa ekspor impor dari negara-negara sekitar seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Oke. Dari banyak lowongan pekerjaan, mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Saya pribadi tertarik dengan perusahaan ini karena PT Lila Group ini merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Yogyakarta. Dan juga saya sudah mengenal produk-produknya karena saya juga memakai produk-produk tersebut. Oke, jawaban dari Fatimah? Kemudian untuk saya, karena menurut saya perusahaan ini cukup menarik dan sangat menjanjikan. Karena kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali konsumen yang sedang mencari kosmetik, terutama produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasaran dan mampu mengalahkan produk-produk impor. Oke. Jika kalian berkesempatan bergabung dalam perusahaan ini, berapa sih gaji yang kalian tawarkan kepada perusahaan ini? Mengingat saya termasuk fresh graduate dan belum memiliki pengalaman kerja, saya menginginkan nominal gaji sebesar nilai UMR di Yogyakarta. Oke. Kemudian untuk saya pribadi sebenarnya soal gaji tergantung dengan apa yang saya berikan dan saya dedikasikan di perusahaan. Namun jika suruh menyebutkan nominal, mungkin saya akan mematok harga sesuai dengan gaji UMR yang terdapat di kota tersebut. Oke, baiklah. Apa sih yang membuat kami harus menerima kalian dibandingkan dengan pelamar lainnya? Pastinya adalah posisi yang saya lamar itu berhubungan dengan minat saya, yaitu manajemen. Sehingga saya ingin mengembangkan diri saya untuk perusahaan ini dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Oke, selanjutnya. Kemudian alasan perusahaan harus menerima saya yaitu saya adalah orang yang kompeten, terampil, dan nantinya akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga saya adalah lulusan dari jurusan yang saat ini perusahaan sedang cari. Oke. Ini merupakan pertanyaan terakhir, merupakan pertanyaan psikolog, yaitu menjadi yang terbaik tetapi sebagai tim cadangan atau menjadi pemain terbaik di tim yang buruk. Menurut saya ingin menjadi yang terbaik dalam tim cadangan. Karena walaupun menjadi pemain cadangan, saya sudah memberikan yang terbaik versi saya sendiri untuk tim, dan itu akan membawa pengaruh yang baik juga. Baiklah, selanjutnya. Kemudian untuk pribadi saya sendiri, saya akan memilih pemain terbaik di dalam tim yang buruk karena walaupun saya menjadi pemain terbaik di tim yang buruk, setidaknya saya sudah mulai bermain dan melakukan aktivitas. Karena jika menjadi pemain terbaik di tim cadangan, itu belum tentu saya menjadi pemain utamanya karena saya akan menjadi pemain cadangannya. Begitu, terima kasih. Baiklah, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab dan untuk selanjutnya kami akan menghubungi saudari untuk lanjutannya seperti apa dan bagaimana nantinya. Apakah saudari bisa bergabung dalam perusahaan ini atau tidak? Kami akan menghubungi saudari melalui email atau surat terbuka. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah hadir dalam wawancara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan ya, nama saya Hilda. Kalian bisa manggil saya Bu Hilda. Saya berasal dari HRD Lilac Group, yaitu salah satu perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menginterview kalian terkait dengan pekerjaan yang kalian lamar ya. Oke, saya pengen kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saudari Iza, silakan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mezatul Akmal, biasa dipanggil Iza. Tempat tanggal lahir saya Kalianda, 21 Juli 1994. Alamat asal saya dari Jalan Ser Amurat, lingkungan 04, Sawah, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sekarang status saya sebagai mahasiswa tingkat akhir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian. Oke, kalau boleh tahu hobinya Iza apa ya? Hobi saya membaca buku dan berenang. Oke, ya udah. Selanjutnya Resti boleh memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resti Hidayah. Saya kelahiran Pangkal Pinang, 22 Januari 2001. Saya lulusan manajemen dari salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Kalau hobinya Resti sendiri apa ya? Hobi saya sendiri itu membaca buku, Ibu. Oh, oke. Oh iya, saya pengen tahu nih dari Iza dulu. Terkait kelebihan sama kekurangan kamu sendiri itu apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kelebihan dan kekurangan saya sendiri, saya mulai dari kelebihan dulu ya. Kalau kelebihan saya di soft skill-nya itu, saya itu komunikatif, ambisius, dan berkomitmen dalam suatu pekerjaan, serta bertanggung jawab agar pekerjaan itu selesai dengan tepat dan benar. Kalau kekurangan saya sendiri, menurut saya karena kelebihan saya itu ambisius, jadi saya itu merasa kalau kekurangan saya itu terlalu ambis gitu, menikmati waktu dengan baik atau menikmati pekerjaan itu. Tapi karena saya terlalu ambis, jadi saya dalam pekerjaan itu harus cepat dan tepat. Begitu, Ibu. Berarti bisa dikatakan itu kan kamu sebut sebagai kekurangan. Apakah kekurangan yang kamu katakan tadi itu bisa dikatakan sebagai kelebihan kamu? Iya, itu kekurangan saya yang bisa dijadikan juga kelebihan saya, Ibu. Resti, gimana kelebihan dan kekurangannya? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi, kelebihan saya itu yang pertama itu jujur, yang kedua cepat belajar, dan pekerja keras. Namun, di samping kelebihan saya itu, saya mempunyai kelemahan saya yaitu suka lupa. Namun, karena saya mempunyai kelemahan itu, saya berusaha untuk mengatasi kelemahan itu dengan mencatat hal-hal yang penting atau schedule saya di pekerjaan buku saya itu yang saya bawa dan saya sebut sebagai journal book. Begitu, Ibu. Oke, menarik nih sama kelebihan kekurangannya kalian. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya ingin bertanya, kalian ini lebih suka bekerja secara individual atau secara tim? Dari Iza dulu mungkin. Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka bekerja dalam tim. Karena di dalam saya melamar ke perusahaan ini saja, perusahaan itu kan adalah sebuah kooperatif kan. Harus dalam tim, bekerja sama. Artinya saya harus dituntut bekerja sama dengan orang lain. Dan itu merupakan suatu tantangan bagi saya. Sekian. Kalau dari Resti sendiri ingin bekerja secara individual atau secara tim? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu.
Bergabung pada perusahaan ini adalah kemauan saya, namun bergabung pada pekerjaan yang harus saya selesaikan itu adalah tugas saya. Meskipun saya lebih senang bekerja sendiri, tapi di samping itu saya dapat bekerja dalam tim, Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau terkait dengan pekerjaan, tadi kan bisa individual atau bisa tim gitu ya. Kalau saya bertanya mengenai apakah kalian ini bisa bekerja di bawah tekanan, gimana kalian ngejelasinnya? Iza dulu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya mengenai bekerja di bawah tekanan. Kalau untuk diri saya sendiri, saya sangat suka bekerja di bawah tekanan karena tekanan itu membuat seseorang itu lebih tertantang untuk melakukan sesuatu dan bisa grow up gitu Bu. Artinya saya lebih menyukai pekerjaan yang di bawah tekanan dibanding tidak ada tekanan sama sekali. Karena kita dari tekanan itu bisa improve sesuatu. Iya. Jadi intinya kamu tidak mempermasalahkan tentang tekanan tersebut ya, kalau dari atasan misalnya disuruh ini itu gitu. Ya Ibu. Oke. Kalau dari Resti sendiri gimana? Kalau misal bekerja di bawah tekanan, masalah nggak buat kamu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Selama ini saya bisa mengatasi tekanan pekerjaan saya. Selain itu, saya pikir tekanan bisa memberikan hasil yang positif bagi saya karena saya bisa mengeluarkan potensi, inisiatif, dan keterampilan saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan menurut saya, pekerjaan apapun, mau di perusahaan apapun, itu pasti akan mempunyai tekanannya sendiri. Begitu, Ibu. Berarti enggak masalah ya kalau nantinya ada tekanan-tekanan dari atasan kepada Anda nantinya jika sudah diterima gitu. Sangat tidak masalah, Ibu. Oke, tadi kan saya barusan bertanya tentang tekanan yang ada dalam perusahaan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, seberapa jauh kalian mengetahui tentang perusahaan ini? Apa yang kalian ketahui? Sejauh mana gitu? Resti dulu mungkin bisa menjelaskan. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini saya cukup mengenal perusahaan PT Lilac ini karena banyak teman dan saya sendiri pun menggunakan produknya. Selain itu juga saya melihat iklan perusahaan ini di media massa ternama. Jadi kurang lebih segitu saya mengenal perusahaan dan mengetahui perusahaan Ibu sendiri. Kalau terkait info lowongan pekerjaan, kamu ini tahu dari mana infonya? Baik Ibu, terima kasih. Saya mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan PT Lilac ini itu saya dapatkan di LinkedIn, Ibu. Oke, kalau dari Iza sendiri, sejauh mana kamu mengetahui tentang Lilac Group ini dan dari mana kamu tahu lowongan pekerjaan dari Lilac Group? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya tadi kan sejauh mana saya mengenal perusahaan ini. Saya cukup baik mengenal perusahaan ini karena citra perusahaan ini sudah tersebar kemana-mana dengan baik, serta produk yang digunakan itu sudah banyak yang memakainya. Dan dari mana saya mendapatkan infonya ini? Saya mendapatkan infonya dari sosial media, seperti Instagram, lowongan kerja, serta koran. Begitu Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk akhirnya, oh saya mau nih gabung ke perusahaan ini? Dari Resti dulu. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini. Terima kasih.
Oke, saya ingin bertanya, kan Lila Group ini termasuk salah satu perusahaan kosmetik. Nah, kalau dari Resti sendiri itu tertarik sekali nggak sih sama yang namanya kosmetik gitu? Kebetulan saya punya skill dan pengalaman dulu menjadi seorang MUA. Oh, menarik sekali ya. Kalau dari Iza sendiri nih, apa yang bikin kamu tertarik? Terima kasih yang telah diberikan. Kenapa saya tertarik ke perusahaan ini? Karena ini sesuai dengan apa yang saya mau dan saya suka bekerja dan bergabung seperti di perusahaan startup seperti ini. Dan karena ini kosmetik, kenapa saya tertarik? Karena kan kita sebagai kaum wanita pasti senang kan untuk merawat wajah segala macam. Dan jadi dengan saya bergabung di perusahaan ini, saya juga tahu jauh atau sejauh mana kita mengenal produk yang kita pakai itu sendiri. Begitu, Ibu. Mengenai kosmetik sendiri, Iza tertarik nggak sih sama kosmetik itu? Untuk pertanyaan itu mungkin sebagian besar wanita pasti sangat tertarik, Ibu. Apalagi kita kan bergabung di perusahaannya langsung. Kita tahu gimana bahan-bahan atau apa aja yang terkandung di dalam itu sendiri. Setidaknya kan kita tahu. Dan banyak pengalaman lainnya yang akan kita dapatkan di sini. Oke, bagus-bagus sih udah jawabannya. Sekarang saya ingin bertanya mengenai sedikit ke internal lagi ya. Kalau masalah gaji sendiri nih, kalian kan termasuk fresh graduate ya, S1. Nah, kalian itu pengen digaji berapa dari perusahaan? Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengenai gaji sendiri, karena saya juga tahu kemampuan saya dan saya juga fresh graduate, saya tuh lebih mengutamakan berapa saja tapi itu sesuai dengan UMR dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya sendiri. Begitu Ibu. Oke, kalau dari Resti sendiri bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kalau ditanya masalah gaji, melihat dari posisi yang akan saya lamar dan skill dan kesulitan yang di posisi yang akan saya lamar, saya akan menawarkan gaji untuk diri saya itu sekitar 2,5 juta untuk gaji pokoknya. Namun mungkin ada gaji lembur atau dan gaji yang lain-lainnya itu saya menyesuaikan dari perusahaan, begitu Ibu. Nah, pusat dari Lila Group ini kan ada di Jogja, tetapi kalau kalian nanti diterima, mungkin penempatannya tidak di Jogja, tetapi di kota lain, seperti misalnya ada di Solo atau di Bandung. Nah, itu berpengaruh nggak ke gajinya kalian? Gimana coba jelasin? Resti dulu. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya itu sangat berpengaruh dengan gaji yang saya tawarkan. Kenapa? Karena di setiap daerah itu pasti mempunyai yang namanya UMR-nya tingkatan tersendiri. Dari situ saya akan mempertimbangkan gaji yang dikasih dari perusahaan dengan kota yang akan saya tempatkan nanti. Begitu Ibu. Oke, kalau Iza sendiri bagaimana? Kalau menurut saya Ibu, ini sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kan tiap kota itu mempunyai income atau pendapatan serta gaji yang berbeda-beda kan UMR-nya. Jadi kita harus menempatkan di mananya. Dan kalau misalnya dibilang bermasalah tidak ditempatkan di kota mana, untuk saya sendiri saya tidak bermasalah ditempatkan di kota mana karena saat saya mempunyai niat untuk bergabung di perusahaan ini, saya harus menerima semua konsekuensi yang ada. Begitu Ibu. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat saya dan perusahaan saya itu harus menerima kalian sebagai karyawan baru di Lila Group ini? Dari Resti? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kenapa saya layak untuk diterima di perusahaan ini? Karena saya yakin akan kemampuan dan skill yang saya punya akan bergabung di perusahaan ini. Dan juga saya mempunyai strategi untuk
perusahaan ini terhadap pembuatan produk dan menciptakan produk terbaru untuk perusahaan ini. Begitu, Ibu. Kalau dari Iza sendiri, apa yang membuat kami harus nerima kamu untuk bergabung di Lilac Group dan apa sih strategi kamu ke depannya untuk perusahaan ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa perusahaan layak menerima saya? Menurut saya itu sangat layak berada di pekerjaan di perusahaan ini karena melihat dari soft skill dan hard skill saya yang dimana saya menguasai bidang-bidang seperti mumpuni bidang Microsoft Word atau Excel dan lainnya, serta soft skill saya komunikatif, komitmen ambisius, serta bertanggung jawab, menurut saya perusahaan harus menerima saya karena saya akan all out di perusahaan ini serta akan bertanggung jawab penuh atas semua tugas-tugas yang diberikan. Dan strategi apa yang akan saya jalankan, saya mempunyai banyak strategi yang sudah ada di pemikiran-pemikiran saya. Maka dari itu saya akan meluangkan atau meluapkan semua yang saya punya seperti waktu, tenaga, dan pikiran saya agar perusahaan ini berkembang lebih pesat dan maju. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat kalian. Kalau kalian disuruh memilih menjadi yang terbaik tetapi sebagai pemain cadangan atau menjadi pemain terbaik di tim yang buruk, kalian pilih yang mana? Dari Iza dulu. Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau disuruh memilih saya terbaik di tim cadangan atau terburuk tapi sebagai pemimpin. Jawaban saya begini, saya akan lebih memilih terbaik tapi sebagai cadangan karena dalam analisa saya dan menurut saya itu di sini agak bersifat egois. Karena kenapa? Saya itu lebih baik saya terbaik di terbaik tapi sebagai cadangan. Kenapa? Karena saya dari cadangan itu lebih baik berkumpul di antara orang-orang yang terbaik dan saya nanti akan ikut jadi baik gitu. Kalau misalnya saya terburuk di cadangan itu sama saja saya membawa diri saya ke kemunduran. Begitu Ibu. Terima kasih. Untuk Resi sendiri bagaimana? Menjadi yang terbaik tetapi sebagai pemain cadangan atau menjadi pemain terbaik di tim yang buruk? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Sama seperti halnya jawaban Mbak Iza tadi, saya akan memilih menjadi yang terbaik di tim cadangan. Kenapa? Karena menurut saya, pandangan orang-orang yang terburuk itu mau seterbaik apapun, kalau udah dicap terburuk, akan ya udah buruk gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita jadi terbaik di cadangan, setidaknya kita dicap orang ya udah terbaik tapi di cadangan aja gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih ya interview hari ini. Saya sangat senang dengan jawaban-jawaban kalian karena bisa dibilang tidak terduga dan saya senang dengan semangat yang kalian tampilkan tadi. Saya harap kalian mendapatkan kesempatan untuk bergabung di Lilac Group ini dan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Saya akhiri di sini ya interviewnya. Terkait dengan info lebih lanjut, nanti dari HRD sendiri akan mengirimnya melalui email kalian masing-masing. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.